Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfazizar Mawansyah, bernim A1A221014 dalam prodi Pendidikan Sejarah. Di sini kami ingin membuat video UTS kami mata kuliah model dan media pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kelas 10 IPS 1 ya? Ya, Pak. Nah, di sini ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Kita cek absennya. Ada absennya, sekretaris? Ada, Pak. Oke, kita cek ya. Junaidi? Hadir. Hadir. Dunia? Hadir, Pak. Hadir. Rani? Hadir, Pak. Siti? Hadir, Pak. Daniel? Hadir, Pak. Ya, sepertinya hadir semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa, dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki materi baru, yakni materi kerajaan Islam. Nah, dari anak-anak semua, apakah ada yang tahu kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini? Tidak. Acara Islam. Antara Islam, betul. Sultan Negara Pasai. Nah, benar. Ada lagi? Sultan Demak. Nah, dari anak-anak sebutkan, itu tuh semuanya benar, yaitu kerajaan Islam di Nusantara. Nah, di sini Bapak akan membagi kelompok yang terdiri ada 2 kelompok, yakni pada anak dibagi 2 kelompok. Yang kelompok pertama membahas tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Nah, kelompok 2 ini membahas kerajaan Islam di Nusantara. Ya, yang kelompok 1 yang terdiri oleh Dunia dan Junaidi, yang kelompok 2 terdiri dari Siti, Daniel dan Rani. Ya, Bapak beri waktu 10 menit untuk mencari hasil materi tersebut. Izinkannya, Ya, baik. Pak, kami bahasnya tentang kerajaan Islam di Nusantara. Nanti lebih difokuskan ke kan kerajaan Islam kan? Oh iya, kalau di Nusantara diganti saja ke salah satu kerajaan Islam aja ya. Nah, Aduh.
habis diserahkan kepada anak-anak untuk mempresentasikan materi yang sudah dibagikan. Nah, silakan. Kami Pak, tolong kami. Nah, silakan nomor 1. Maju ke depan. Baik, di sini kami ingin menjelaskan teori masuknya Islam di Nusantara, yaitu memiliki 3 teori, yaitu pertama teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah yang akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang teori pertama dari Gujarat. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Gujarat. Salah satu bukti pendukung teori Gujarat ini adalah ditemukannya makam Malik Al-Saleh tahun 1297 yang dikatakan mirip dengan batu nisan di Gujarat. Adapun tokoh yang mengemukakan teori Gujarat yaitu Sunan Kudus. Yang kedua adalah teori Persia yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang. Tokoh yang mencetus teori Persia ini adalah Hussein Jajadiningrat dan Umar Ahmad Hussein. Contoh hasil kebudayaan Islam yaitu seni kaligrafi yang berpangkat batu nisan yang bercorak Islam Nusantara. Yang ketiga ada teori Mekah yang akan dibacakan oleh Junaidi Sabutra. Itu teori Mekah. Yang terakhir itu teori yang menyatakan bahwa perkampungan Islam sudah ada sejak abad ke-7 di pantai barat Sumatera. Pendapat ini juga didukung dengan bukti berita dari Cina pada zaman dinasti Tang tahun 674 Masehi bahwa orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Terima kasih. Nah, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada nomor 1. Nah, yang dipaparkan oleh kelompok 1 itu benar semua. Nah, dilanjutkan. Bagaimana kelompok 2? Sudah siap apa belum? Sudah, Pak. Nah, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mengidentifikasi salah satu kerajaan Islam di Nusantara, yaitu Kerajaan Demak. Akan dijelaskan oleh Rani. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam di Jawa yang berdiri pada perempatan akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Kesultanan Demak ini berstatus kesultanan. Bahasa yang sering digunakan yaitu bahasa umum yang sering digunakan yaitu Jawa kuno. Kemudian berkembang menjadi bahasa Jawa modern seperti sekarang. Agamanya Islam. Pemerintahan yang mereka ambil adalah monarki absolut Islam. Kemudian didahului oleh Majapahit dan digantikan oleh Kesultanan Kajang, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan yang terakhir Kerajaan Kalinyamat. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Trenggana. Pada masanya, ia melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Salah satu pelabuhan yang ditaklukkan Demak adalah Sunda Kelapa yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan kerajaan Sunda. Hubungan aliansinya dengan Imperium Portugal sejak 1511 menjadi ancaman bagi Demak. Pada 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan sukses ke Sunda Kelapa sehingga Portugal dikalahkan dan Sunda mundur ke pedalaman. Baiklah, itu saja. Nah, silakan duduk. Terima kasih kepada kelompok 2. Yang dipaparkan oleh materi kelompok 2 itu benar semuanya. Yang dipaparkan oleh anak-anak semua teori dan materi yang ini benar semua. Yakni materi teori ini
terbagi tiga, yaitu teori Persia, teori Gujarat, dan teori Mekah. Nah, dari kerajaan-kerajaan Islam ya banyak